Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di video kali ini ada pembahasan yang cukup penting, yaitu lanjutan dari menjadi seller yang waras. Bagaimana cara menjadi seller yang waras? Di bab pertama, Muqaddimah, sudah saya jelaskan poin yang akan kita pelajari. Kemudian kedua tentang gig ekonomik. Kemudian video yang ketiga ini tentang kecerdasan emosional dan empati. Ya, jadi kecerdasan emosional itu penting. Di sini ada 3 sifat gelap, ya. Atau orang-orang biasanya menyebut dark triad, ya. Jadi 3 sifat gelap dalam sisi manusia. Ada mekafilianisme, ya. Dari tokoh itu namanya Machiavelli, ya. Kemudian ada sifat narsisme atau narcisme. Kemudian ada psikopat, ya, psikopati, ya. Jadi ini 3 sifat gelap yang ada di dunia ini yang kita kenal. Ya, mungkin ada di antara para penonton yang punya sifat seperti itu. Tetapi ini tidak mencerminkan hal yang mutlak buruk atau mutlak baik. Tapi cara makainya itu porsiannya seberapa. Misalnya orang-orang Machiavellisme, ya, atau al-Machiavellia, yaitu orang yang ingin mengontrol orang, memanipulasi orang. Machiavellisme. Contohnya siapa? Kim Jong-un. Kim Jong-un itu Machiavelli, ya. Dia membuat parade militer, karnaval, ya, pamer senjata, ya. Jadi dia semua rakyatnya itu di bawah kontrolnya dia selama 24 jam. Bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka menangis, marah, ya. Itu Machiavelli, ya, sifat Machiavellisme. Begitu juga dengan Stalin dan sejenisnya. Kemudian ada narsisme. Biasanya narsisme ini ada di orang-orang influencer, ya. Influencer. Tapi ya tidak semua, ya. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Tapi sisi buruknya itu contohnya seperti Saddam Hussein, kemudian siapa itu Napoleon. Nah, itu Napoleon itu orangnya narsis sekali, ya. Semua hanya tentang dia, ya. Jadi Napoleon itu ketika dia diasingkan, dia memuji dirinya. Ya, saya berhasil menyerang negara-negara lain, Eropa lain, orang Eropa memuji saya, ya. Begitu juga dengan Trump dan Elon, ya. Elon walaupun dia narsis, tapi dia punya sisi positif. Dia pakai sisi narsismenya dia itu untuk positif, seperti membuat AI, teknologi, dan sejenisnya. Walaupun dia punya sifat gelap seperti ini. Kemudian Saddam Hussein, ya, Saddam Hussein dia juga punya sifat itu. Kemudian psikopati. Psikopati itu, ya, orang yang tidak punya rasa empati, ya. Jadi rasa kasihan, belas kasihan, atau merasa
eh, emosinya dia itu, koneksi orangnya itu bukan atas dasar akhlak, tetapi atas dasar power. Ya. Contohnya siapa? Hitler. Hitler itu semua tentang kaitannya dengan power, kekuatan. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, dia tidak ada ampun. Ya. Begitu juga Mussolini. Mussolini terkenal kejam. Kemudian Gaddafi misalnya. Itu dia juga psikopat. Ya. Selain itu siapa lagi? Basharul Assad, kemudian Khamenei, ya, dan yang lainnya. Jadi kita, apa tujuannya? Apa hubungannya ini dengan menjadi seller yang waras? Apa hubungannya 3 sifat ini? Nah, nanti saya kasih tahu. Nah, jadi kecerdasan emosional itu penting. Nah, apakah ketika kita berjualan itu kita harus menawarkan produk kita pada semua orang? Kalau kita menawarkan kepada tiga jenis sifat ini, itu modelnya tentu berbeda. Orang yang Machiavellianisme, ya, Machiavelli, ya, dia membeli belanja, lalu dia mempermainkan paket itu. Ya. Ketika dia tahu ada celah, dia bisa manipulasi, ya, dia akan bilang, oh ini barang tidak sesuai foto, ya, tidak persis plek sama foto, jadi saya retur. Ya. Itu ciri buyer yang Machiavelli. Ya, saya bukan menghina, tetapi ini memang terjadi. Ya. Kemudian ciri buyer yang narsis. Ya. Ciri buyer yang narsis, dia maunya persis seperti ini, ya, karena dia ingin seperti fulan. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia tidak mau beli. Ya. Jadi berdasarkan keinginannya dia. Kemudian psikopati, jika dia membeli barangnya itu dia banting, kemudian dia minta retur. Dia menuduh bahwa ini barang rusak dari ekspedisinya. Padahal orang sellernya ini sudah amanah. Jadi waspada dengan para buyer 3 jenis ini. Nah, 3 jenis ini harus diwaspadai. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu tidak terkena korban buyer 3 jenis sifat ini, ya, 3 jenis sifat ini? Nah, yang harus kita pahami bahwa tidak semua orang harus kita layani. Artinya tidak semua orang harus kita layani untuk kita jual produk ke mereka. Misalnya, di e-commerce kayak Shopee. Anda menjual apa? Menjual misalnya kerudung. Warnanya seperti ini, di foto dan video sama. Kemudian Anda sudah amanah mengirim kerudung itu. Ketika sampai di sana, dia minta retur tanpa alasan. Ketika itu terjadi, maka Anda harus banding. Ya. Anda harus banding karena tidak boleh paket yang sudah ditentukan untuk dibeli diretur begitu saja tanpa alasan yang jelas. Nah, dan juga orang-orang seperti ini, ketika Anda berjualan di e-commerce harus punya peraturan jelas. Karena mereka itu terkadang ada yang nggak peduli dengan peraturan. Ya, karena mereka menganggap bahwa pembeli adalah raja. Ya, yaitu istilah pembeli adalah raja. Itu sebenarnya saya juga nggak tahu. Itu siapa yang membuat istilah itu, pembeli adalah raja. Ya. Kalau ada orang bilang pembeli adalah raja, ya berarti dia terkena ini tiga
tiga macam jenis karakter ini, Machiavelli atau narsis atau psikopati. Tapi ini banyak sekali kasusnya di Indonesia, terutama di e-commerce tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya mereka yang menang? Kalau mereka yang menang, berarti Anda harus waspada dengan orang seperti itu. Ya, orang itu harus di blacklist atau dilaporkan ke pihak e-commerce bahwa orang ini tidak benar. Ya. Orang ini hanya tahu dirinya sendiri, nggak mau tahu dengan orang lain. Dan di dunia ini terkadang kita harus mengambil hak kita dengan power, terkadang tidak perlu power, ya. Tidak perlu power. Power itu maksudnya dengan kekerasan atau dengan protes, ya. Enggak, tetapi cukup dengan kecerdasan. Kita harus cerdas. Karena tiga jenis sifat ini itu mereka takut sama orang yang pendiriannya kuat dan cerdas, ya. Dan termasuk orang yang bijak. Kalau power, terkadang mereka bisa membawa para pengikutnya, ya, untuk memperbesar powernya. Biasanya seperti karakter seperti Hitler. Ya. Ada sebagian orang di Indonesia gitu, ya. Jadi menggunakan komunitas untuk menambah powernya. Persis sifatnya seperti Hitler. Atau wataknya seperti Gaddafi, ya. Kemudian ada yang menggunakan, ya, narsisme, ya, menggunakan karismatiknya dia, ya, untuk mendapatkan dukungan. Siapa? Lewat apa yang disebut dengan viralisme, yaitu dengan ansor. Ansor itu para pencintanya di medsos, ya, atau di luar medsos. Atau dia manipulator ulung, dia menggunakan manipulasi, ya, seperti Kim Jong Un ini, ya, atau Stalin. Jadi menggunakan manipulasi, ya. Kalau kamu benci saya berarti kamu kualat, ya. Atau kalau kamu tidak ikut saya, kamu nanti masuk neraka, ya. Itu manipulator, bahasa manipulator seperti itu. Nah, kita harus waspada, ya. Jadi tidak semua orang, ya, kita tawari produk. Jadi kita buat koneksi, namun kita harus buat koneksi dengan buyer yang sehat, ya. Bukan koneksi dengan buyer yang bermasalah, ya. Kalau bermasalah harus kita selidiki masalahnya. Orang ini, sepanjang orang ini amanah tidak masalah. Tapi kalau orang ini tidak amanah, mulai bermain-main, ya sebaiknya kita hindari, ya. Menghindari orang yang bermasalah lebih baik daripada masuk di dalamnya. Sekian, semoga bermanfaat.